Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falah ruhi Sayyidina Rasulullah Muhammadin Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Adam wa minna Sayyidah Hawa wa Nuh Ibrahim Musa wa Isa ummi Sayyidah Maryam wa Nabiyyin Mursalin wa Sayyidina Khadijah bint Khuwailid sahibatil manaqib Sadatina Abi Bakar Umar wa Utsman wa Ali wal Hasan Husain ومما فاطمة الزهراء وعائشة الرضا وجميع أمهاتنا المؤمنين ثم الأرواح ساداتنا القاسم وعبد اللطيف وزينب قرية كلثوم إلى جميع أهل البيت المطهرين وأنصار المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أروي سيدنا المهاجر إلى أحمد بن عيسى وعبيد الله بن أحمد بن سيدنا علوي سيدنا بقي مقدم محمد بن علي وشيخ بكر بن سالم وصنف إبراهيم أرواح أهل معلى جميع وهي بقيع الأرواح والدينا وذوي الحقوق علينا وأموات الحاضرين خاصة والمسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وربحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ينظر إلينا بالرحمة ويمن علينا بطول العمر في صحة وعافية والاستقامة وأن الله يرزقنا علما نافعا وولدا صالحا وعملا مقبولا ورزقا حلالا واسعا كثيرا طيبا بركة من غير تعب ومشقة وتجارة رابحة كل نية صالحة في خير في عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alayki ya ummul mu'minin. Assalamu alayki ya sayyidah Makkah wa Quraisy. Assalamu alayki ya sayyidatit tahirah. Assalamu alayki ya zawjata sayyidil anbiya'i wal mursalin. Assalamu alayki ya awwala man amana billahi wa rasulihi Muhammad. Assalamu alayki ya ummal qasim Abdillahi Tahir. Assalamu alayki ya umma Zainab wa Ruqayyah Kulthum wa Fatimah az-Zahra. Assalamu alayki ya ummana Sayyidah Khadijah al-Kubra bint Khuwailid. Assalamu alayki ya sayyidata nisa'il alamin. Assalamu alayki wa ala zawjikal amin Sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin. Assalamu alayki wa alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama Sayyidah Khadijah bi'a'la manazilil wilayah wa khassasaha bi'ainil inayah. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmudatis saniyah Sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man faza bil hidayah. Amma ba'd. Alhamdulillahi wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di hari yang ke-11 daripada bulan Muharram, kita memperingati daripada mengenang tanggal wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di tanggal 11 bulan Ramadan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, siapa yang senang dan mengamalkan, menistiqomahkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah di setiap bulan tanggal ke-11, maka akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada manaqib Sayyidah Ummunal Mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Di saat diceritakan, disebutkan kisah kaum sholihin, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah adalah ummus sholihin,
ibu dari barataan orang soleh. Orang soleh barataan ibunya adalah Sayyidah Khadijah. Jadi mudahan kita dapat rahmat barataan. Bila kita dapat rahmat, nah tuh ada rahmatnya di belakang tuh. Nah tuh rahmatnya duduk di belakang. Nah alhamdulillah kita ini sudah parak lawan rahmat. Nah, insya Allah dapat rahmat barataan. Nah, mudahan rahmat lakas babini. Nah, amin ya rabbal alamin. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi summa sahabah fa'asa da'wah mujabah. Bertawassul kita dengan Hubabah Sayyidah Khadijatul Kubra, bertawassul kita dengan Fatimatul Batul, putri tercinta Rasul. Nabi kita punya anak perempuan semuanya dari Sayyidah Khadijah. Nabi kita senang dan bahagia dengan adanya anak keturunan dari perkawinan kepada Sayyidah Khadijah. Dan kesenangan Nabi ini melebihi Nabi kita menikah dengan istri-istri yang lain. Di antara alasannya dengan Sayyidah Khadijah Nabi punya anak keturunan. Oleh karenanya anak keturunan itu termasuk kebahagiaan rumah tangga. Makanya orang berumah tangga itu di antara niatnya yang paling utama untuk memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Itu di antara niat bila hendak kawin. Jangan sampai kada berniat, percuma kawin bila kada ada niat untuk mendapatkan keturunan. Sebab apa? 3 yang tidak terputus amal Bani Adam, waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu sedekah jariyah. Apa arti sedekah jariyah? Sedekah yang senantiasa mengalir ketika kita wafat. Dan ketahuilah orang yang meninggal dunia itu barataan paling menunggu-nunggu kiriman doa daripada keluarga. Siapakah kira-kira keluarga yang paling ingat lawan kita? Tidak ada kecuali anak. Ding sanak pun mungkin kada ingat lagi lawan kita. Apalagi kawan. Apalagi nang kawan ketujuh berhutang itu maginnya hutang aja kada dibayarinya. Untung aja artinya barelaan aja ujarnya sudah. Anak itu nang mendoakan kuitan. Allahumma ghfir lahu. Dalam Al-Quran, wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa keduanya, rahmati keduanya, sayangi keduanya sebagaimana aku di waktu kecil disayangi kedua orang tua. Allah pun mengkhabarkan setiap anak itu pasti disayangi orang tua. Makanya doanya adalah ampuni kuitan ulun sebab ulun lagi halus dikasihi, disayangi. Makanya Sayyidah Aisyah itu sering iri dengan Sayyidah Khadijah. Diceritakan dalam Sahih riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah
Wa ma ra'aituha qat, kata Sayyidah Aisyah. Aisyah ini bini Nabi yang paling cantik, satu-satunya yang paling cantik, yang paling muda atau perawan, anak dari kawan Nabi Sayyiduna Abu Bakar, istri yang disuruh Allah untuk menikahinya, perintah Allah. Bukan Nabi berkehendak, bukan Nabi yang mencari-cari, tapi dapat perintah dari Allah nikahi Sayyidah Aisyah. Nah, perempuan yang pintar, yang alimah, yang suka ngaji dengan Nabi, mendengarkan hadis Nabi. Bahkan wanita-wanita kota Madinah bila hendak batakun hukum lewat Siti Aisyah, hanya disampaikan ke Nabi. Makanya diantara kata Nabi kita, ambil dari istriku ini 2/3 agama. 2/3 agama ambil dari biniku yang bengaran Aisyah, saking alimnya. Nah, dan semuanya. Tapi Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Itu aja yang aku kalah saing, yang lainnya kalah. Barataan bini Nabi di bawah cinta Nabi kepada Aisyah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, wahai Tuhan, jangan hukum aku karena kecondonganku lebih cinta kepada Aisyah. Nah ini ujar Allah, kalian tidak bakal adil dengan istri-istri, maksudnya adil membagi cinta. Itu tafsirnya surah An-Nisa. Yang kada kawa adil itu membagi cinta. Ada nang lebih, ada nang sedang, ada nang kurang di antara bini-bini itu. Tapi kita kawa adil untuk ekonomi, fasilitas, dan semuanya kawa. Lalu dibolehkan lebih satu dengan syarat adil. Adil apa? Adil secara zahir, bukan cinta. Nabi pun mengatakan, wahai Tuhan, ulun ini paling condong cinta dengan Aisyah. Bahkan bini-bini yang lain bila Nabi sarik, apakah masalahnya? Tidak ada maaf yang membuat Nabi cepat memaafkan, kecuali mereka mengganti malamnya kepada Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, maafkan ulun tak salah apakah? Dan Nabi kita paling senang, giliran ulun unjuk aja dengan Aisyah. Nah kemudian Sayyidah Aisyah ini paling cemburu dengan Sayyidah Khadijah, iri. Padahal kada batamu. Kenapa? Sayyidah Khadijah sudah wafat, beberapa tahun baru menikah dengan Aisyah. Kada suah melihat, kada suah bertemu, cuman mengetahui dengan anak-anaknya, dengan Fatimah tahu, dengan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum tahu, cuman mamanya ini kada tahu. Aku kada pernah melihat, kata Aisyah, memang kada bertamu. Meninggal Sayyidah Khadijah. Tapi cemburu, kenapa cemburu? Anehnya ya, nang hidup-hidup daripada bini-bini Nabi kada cemburu, ya. Kenapa? Karena Nabi selalu menyebut nama Khadijah. Nah itu ya, setemat-temat Khadijah diingat ya. Jadi Sayyidah Aisyah ini anu juga rasa membatin juga ya, tapi biasa, artinya itu wajar, bukan sesuatu yang salah ya. Nah untung kita ini kada sempat babini dua lah, untung ya, jika
sempat tahu tuh ya Pak ya. Masalah itu ya, ini bini-bini Nabi aja ada kisahnya, baabutan ya. Tapi Nabi sebagai suami mengerti dan paham itu pulang. Jadi berat memang bila ada mental kuat ya, benar-benar bisa adil seperti Nabi, ngalih hendak labih itu ya, nangkawa guru hurman aja mun guru mukhlis ini jauh benar. Mudahan guru hurman sehat walafiat ya ada. Lawas kita ada duduk di majelis guru hurman di malam Kamis. Nah, sidin kuat kawa menyandang. Ya. Nah, mudahan artinya syukuri, bini-bini itu syukuri bila punya suami nangkawa lawan pian aja tuh syukuri. Padahal jatahnya tuh 4 sebujurnya, tapi pian nang mengambil berataan syukuri itu. Padahal ada 3 untuk laki ku ini sebujurnya, cuman kawainya bertahan 50 tahun sudah. Pian rebut sorangan aja. Padahal hendak kayak sidin mun disuruh abahnya kawin sana, hendak kayak sidin mun pian suruh. Apalagi waktu sehat nang begawi bahari lancar tuh nah. Mun tuha ini suruh kawin sidin pulang mahala bio benar. Mun sudah tuha nih kai disuruh kawin pulang. Nang 5 tahun berumah tangga tuh nah suruh kawin pulang. 5 tahun punya semangat begawi kala, semangat begawi. 5 tahun suruh kawin, 5 tahun pulang suruh pulang kawin ya. Umur 30 tahun 2 sudah, 5 tahun 30 kawin pulang tawa, 40 tahun suruh kawin pulang. Hakun naimun kayak itu mun disuruh tapi ya itu bang artinya alhamdulillah pian kada hakun menyuruh tuh, artinya sabar laki pian tuh ya kada. Nah, ini gayaan aja bang, tapi begitulah jodoh ya. Ada yang Allah berikan lebih, terima sebab takdir sudah ya. Munnya seikung aja jodohnya alhamdulillah, berarti kisah cinta Nabi Adam dengan Hawa. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Banyak kayak nabi-nabi itu ya. Nabi Isa ada menikah, Nabi Isa bujangan sidin 33 diangkat ke langit ya. Kalau Nabi Daud, Nabi Sulaiman 1000 bini. 1000 bini sidin Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Nabi ini selalu menyebut Khadijah karena ada apa kisahnya ketika Nabi kita menyembelih kambing hari kurban atau diberi kambing sembelih sidin. Kadang ada yang memberi kambing sebulan sekali atau dapat ghanimah sembelih Nabi kita kambing akan makan. Jarang-jarang juga, jarang-jarang Nabi itu makan daging tuh. Tapi bila ada ketujuh benar, cuman jarang-jarang. Nabi itu kesehariannya kurma lawan banyu putih, lawan roti gandum. Kadang sampai 2 bulan kada danang dimasak, kada ada kukus, kada ada api di dapur, bukan gas habis, kada. Memang kada ada daging nang dimasak. Bila ada orang memberi hadiah pas hari raya Idul Adha pas perang datang, dapat Nabi kita kambing.
Nabi sembelih, ya. Setelah menyembelih kambing itu, Nabi suruh kepada Aisyah atau kepada istri yang lain, tolong ini beberapa plastik unjuk lawan kawan-kawan Khadijah. Nah, jadi artinya karena bila ada pasti sudah beberapa plastik unjuk lawan kawan-kawan Khadijah. Jadi bila ada menyembelih kambing, pasti disebut nama Khadijah. Ada suah kada ingat. Nah, lalu kata Aisyah, pernah saya tegur. Oh lakiku kan ibaratnya, ya. Anu kah, tidak ada lagi kah binian selain Khadijah? Oh. Pian ini Khadijah terus Aisyah nih pakai sah, ya. Ujar Nabi kita, oh Aisyah, dahulu Khadijah itu begini, seperti ini, ya. Dan aku mendapatkan anak darinya. Begini seperti ini tuh banyak jasa-jasa kebaikan yang luar biasa. Ikam mana kada tahu? Ikam nih pas hijrah hanyar berumah tangga dengan Aisyah. Ada tahu kisah di Mekah tuh siapa nang paling berjasa mendukung dakwah Nabi kita Muhammad dengan harta, tenaga, nyawa sekalipun, adalah Sayyidah Khadijah. Dan aku, kata Nabi kita, diberikan anak darinya. Nah ini Nabi kita menyebutkan anak dari Khadijah. Makanya jolon tadi, anak itu termasuk kebahagiaan rumah tangga. Makanya bila punya anak, bujur-bujur diperhatikan. Ini pulang anehnya, sudah Allah mudahkan menikah bahari hutang-hutang. Lawan siapakah berhutang? Kawin. Kan untungnya kawa kawin tuh banyak orang nang maruhi memikirkan membantu kawa kawin lah. Kawin tuh kadang nang sekampungan, sekeluargaan dia membantu supaya kawa kawin tuh memang banyak keluarga harta habis-habisan tuh berumah tangga dijalani, ya. Istri kawa bertahan, suami kawa sabar setahun 2 tahun, ada lagi bermainan, ada lagi laki tadi bakalayangan berjalanan di rumah, begawi di rumah, kan lain sudah. Cobanya kada bisi bini bararamian aja, kawainya sabar kada kawan-kawan tuh setahun 2 tahun beisi anak, senang bahagia ditasmiyahi lawan tuan guru, di ngarani Muhammad misalnya, menyembelih kambing lakian 2 ekong, binian seekong, diundang sakeluargaan sakampungan bahagia. Anak tadi dididik, diperhatikan setahun 2 tahun sampai 7 tahun, senang dibelikan ini itu, disekolahkan. Sekalinya umur anak 15, 16, 17, pina lain kelakuan bapander, pina kada tapi baik kelakuan, pina kada tapi nyaman dilihat, sumbah yang kada tapi tahu. Nah artinya nang kayak apa itu sayangnya tuh, nah sayangnya bila inya batarusan nang kayak itu, apalagi sampai rusak bakawanan yang kada baik, apalagi sampai kena narkoba. Tahu narkoba lah. Nah, narkoba itu obat-obatan terlarang yang merusak akal. Karena orang tua kurang perhatian dengan pergaulan anak, di mana inya bakawan.
Sayangnya tuh, nah sayangnya. Lantas apa yang dibanggakan dari anak tadi? Padahal Nabi kita paling senang dengan istri ketika berisi anak tuh disebut nama bini. Tapi kita tidak menjaga anak tadi supaya baik. Paling kada sembahyang barang inya itu hakun sembahyang menjaga sholat 5 waktu itu barang. Kada mesti di pondok pesantren ya, kada mesti menhakun sembahyang bakti lawan kuitan ya, kada narkoba, kada main judi online, kada bamaksiat, begawi sewajarnya aja kena sembahyang, apalagi hakun hadir majelis ta'lim bagus lagi. Nangka itu gin mun kawa untung benar, munnya kada kawa di pondok nangka itu gin kesehariannya itu bagus, sudah sukses menjadikan anak ini masa depannya itu orang yang selamat. Kenapa? Inya begawi baik halal, sembahyang lawan kuitan bakti, kuitan ridho, ya sudah cukup, sudah kawalah sampai seitu. Nah kita memperhatikan anak. Cuman kebanyakan ya tadi, banyak sekarang generasi kekanakan yang kada mengerti sholat, apalagi hadir majelis ilmu. Takunakan aja sudah di rumah kita masing-masing, lihat aja tetangga kita masing-masing, lihat aja anak-anak umat Islam. Di mana waktu maghribnya, di mana waktu isyaknya, di mana waktu subuhnya. Kan sayangnya toh. Padahal Nabi kita menyebut bahwasanya aku itu besi anak-anak dari Khadijah. Pernah Aisyah berkata, bukankah dia seorang wanita yang tua? Ya memang tua ya umurnya. Allah menggantikan engkau dengan aku yang lebih muda, kata Aisyah. Sampai berkomentar Aisyah. Mendengar itu Nabi kita marah. Demi Allah, kata Nabi kita, Allah tidak pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Meskipun kamu kurang apa tadi Aisyah tadi kisahnya, putri Abu Bakar, wanita, dan semuanya lengkap sudah. Dia beriman di saat orang ingkar, dia membenarkanku di saat orang mendustakanku, dia membelaku dengan harta ketika orang menghalangiku, dan aku diberikan Allah anak darinya, sementara aku tidak punya anak dari istri-istriku yang lain. Nah ini diingat lagi, dengan Aisyah kada bisa anak, tapi dengan Khadijah Nabi kita punya anak 6. 6 ke 7 kah? 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, dengan apa wanita budak hadiah Maryam Maria itu 1. Cuma itu bukan istri, budak hadiah, bukan istri. Pernah perempuan tua mengetuk pintu rumah Nabi. Nabi mendengar suara itu langsung membuka lawang, mempersilahkan masuk perempuan tua itu. Nabi menyambut dengan senang dan bahagia, menghormati. Melihat Aisyah, siapa itu orang tua itu? Lalu penasaran batakun kepada Nabi, siapa itu wahai Rasul? Nabi kita senyum, itu adalah teman baik Khadijah, yaitu Nafisah. Itu Nafisah, kawan baik Khadijah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita ini dapat kemuliaan, keberkahan ya, memperingati membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini. Mudah-mudahan kita senang, bahagia ya. Mudah-mudahan Nabi senang bahagia lawan kita. Oh, ada umatku kah nang mengisahkan kisah biniku ini, aku cinta benar dengan Khadijah. Itu Nabi kita mudahan nang membaca manaqib istriku ini, Nabi kita ya mengingat dia, cinta dengan dia, insya Allah
ya apa yang kita harapkan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Abdul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha